Mm-mm. Sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Welcome. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome semua teman-teman, Sobat Zen. Terima kasih sudah bisa hadir join live IG kita sore ini. Ini saya sapa Ya. dulu ya teman-teman. Wah, sudah banyak sekali. Pak Rashid Alif, Felix Steven, Dila Aisyah, Ken, Mini Gold, Grio, Fadil, Rashida, Hanulas Gold, Mini Gold, Siswan Syu, Eka Aprilia, Nandalia, Mama Wiwi, Desi Susilawati, Wahyu, Sunarto, Randy, dan banyak lagi. Mohon maaf yang lain belum bisa sempat Baik. disebut ya. Banyak Ya, amat. terima kasih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kita syukur, puji syukur kita bisa stay at home tapi bisa tetap produktif. Di sini kita masih bisa sharing, belajar bareng di join live IG. Nah, terima kasih banyak Pak Heru, Goldfather, saya panggilnya GF ya. Nah, GF aja. Ya, baik GF. Sudah berkenan hadir sebagai pakar investasi emas. Aduh, Nah, masih belajar. Ya, nah saya sebagai di sini saya masih belajar sebagai financial planner. Saya ingin sharing dulu Pak GF. Posisi investasi itu sebetulnya ada di mana di dalam perencanaan keuangan. Nah, ini saya mau sharing dulu sama teman-teman sedikit. Oke. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya tentang perencanaan keuangan keluarga, financial planning ya. Ini kerennya, istilah kerennya. Nah, itu posisi investasi itu sebetulnya di mana sih dalam merencanakan keuangan. Nah, jadi kalau kita mau merencanakan keuangan kita, kemudian kita mau investasi, syaratnya itu sehatkan dulu keuangan kita. Ya, jadi di sini saya ada ilustrasi sedikit ya, ada ilustrasi mudah-mudahan bisa terlihat oleh teman-teman. Jadi ya tulisannya terlihat kebalik ya. Bu, Mbak. Iya, karena cermin ini kameranya nggak apa-apa. Ya. Okay, saya sharing sedikit aja. Jadi di dalam merencanakan keuangan keluarga kita tujuannya ingin hidup sejahtera, pasti sejahtera keuangan ya Sobat Zen. Nah, di sini kita untuk mencapai kesejahteraan itu di dalam merencanakan keuangan ada yang namanya level keamanan keuangan dan kenyamanan keuangan. Nah, yang harus kita perhatikan sebelum kita mencapai kenyamanan harus pastikan dulu keamanan keuangan kita. Jadi ibaratnya kalau dalam sebuah pohon ini diilustrasikan akar-akar ini adalah keamanan keuangan. Nah, kalau sudah aman pondasinya, akar-akarnya, maka pohon ini akan tumbuh dengan baik, akan tumbuh dengan sehat. Nah, rantingnya, batangnya bahkan bisa berbuah dengan manis ya. Nah, di sini untuk akar ini adalah dana investasi dan asuransi. Kalau mau apa sih komponen keamanan keuangan itu? Nah, kita harus perkuat dulu di arus kas keuangan, menyiapkan dana darurat, dan sudah aman dari sisi asuransinya. Nah, setelah itu baru kita masuk bisa nyaman berinvestasi, masuk ke level investasi. Jadi, Sobat Zen pastikan dulu sudah sehat keuangannya, sehingga kita bisa berinvestasi dengan nyaman. Dan mudah-mudahan Sobat Zen semua di sini sudah sehat keuangannya. Kalau ngerasa belum sehat atau ragu-ragu, bisa japri saya konsultasi free tentang financial check up saya gimana sih? Saya udah sehat apa belum sih? Nah, setelah itu kalau sudah pede, sudah sehat, kita bisa berinvestasi dengan nyaman. Kita belajar langsung sekarang dengan sang ahli investasi bidang emas, ya. Karena GF emas ini trending banget ya tahun 2020 kemarin. Ya. Ya, keren banget gitu ya. Pandemi justru trending nih emas. Nah, banyak orang beramai-ramai ya. Nah, sebetulnya
eh, bagaimana GF untuk investasi prospeknya investasi emas ini di 2021 ini? Apakah masih seheboh 2020 atau gimana? Mohon pencerahan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mbak Zenab dan juga sahabat Zen ya, sahabat Zen, betul ya? Sobat. Oh, sobat Zen, sobat. Keren banget sih itu, sobat Zen. Ya. Terima kasih udah diundang saya untuk share. Nah, kalau bicara emas memang tadi seperti yang disampaikan 2020 trending banget dan semuanya kemudian bertanya-tanya kira-kira 2021 bisa kayak 2020 nggak gitu ya. Kita ketahui bersama kalau puncak tertingginya ada di 6 Agustus itu kenaikannya lebih kurang 41,7%. Namun rata-rata itu kan amazing banget ya. Tapi kemudian udah turun lagi. Udah turun lagi kira-kira netnya sekitar setengahnya lah 20-an%. Gitu. Tapi itu juga sesuatu yang wow kan buat investasi, ya nggak? Iya, gitu. keren banget. Nah, di 2020 yang mendrive harga itu ada beberapa faktor dan yang utama adalah kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, itu masih mendominasi. Di tengah-tengah ada sedikit ketegangan perang dagang antara Amerika dan Cina, tapi kemudian nggak jadi isu. Kemudian di akhir tahun ada sedikit isu tentang pemilihan presiden Amerika, yang kemudian berlanjut di tahun ini. Gitu ya. Yang ditunggu-tunggu hasil atau dampaknya itu sebenarnya di tahun ini. Di 2021 yang mendrive kira-kira apa? Kalau saya lihat, COVID ini kan masih menjadi satu parameter yang perlu dicermati ya. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau pandemi ini bisa teratasi, ya, maka insya Allah nih, dan mudah-mudahan bisa, insya Allah ekonomi bisa bergerak seperti sedia kala gitu. Nah, kalau ekonomi bergerak, bisnis bergerak, investasi bergerak, orang cenderung masuk ke investasi atau sektor realnya itu kan bisa bergerak lagi ya. Punya kecenderungan pertumbuhannya bisa lebih besar dibanding investasi emas. Namun sebaliknya, kalau pandemi ini belum bisa teratasi, maka emas bisa tetap menjadi satu pelarian tanda kutip, ya, safe haven atau pelampung di saat kondisi krisis ekonomi. Kapanpun dan dimanapun biasanya kalau terjadi krisis pasti pelampungnya orang pada nyari emas. Itu yang perlu kita, dan menurut saya kalau terkait pandemi semuanya kita bisa lihat bersama perkembangannya akhir-akhir ini justru agak naik ini karena PSBB mau berlaku lagi nanti mulai 11 Januari sampai 25 Januari. Kemudian itu didasari oleh korban yang meningkat dan vaksin itu sudah mulai didistribusikan ya. Targetnya sih 6 bulan katanya udah mulai vaksinasi itu selesai. Ya, kita berdoa semuanya berjalan lancar, vaksinnya juga aman dan kita bisa pulih kembali semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau pulih tadi mudah-mudahan bisa recovery. Meskipun memang recovery butuh waktu. Itu yang pertama yang mendrive di 2021 berdasarkan dari beberapa sumber. Saya kumpulin aja deh. Yang kedua yang ditunggu-tunggu adalah hasil Pilpres Amerika. Nah, kemarin sempat ada kekisruhan dalam pengesahan pemenang presiden Amerika dan kita sudah ketahui bersama bahwa Joe Biden sudah ditetapkan. Yang ditunggu-tunggu apa sih sama investor dengan terpilihnya Joe Biden ini? Yang ditunggu adalah pencairan stimulus sebesar 900 miliar US dollar. Ya, itu. Kenapa itu ditunggu dan apa hubungannya dengan emas? Ini juga sempat ada beberapa yang ingin bertanya terkait hal ini. Kalau saya bicara singkatnya aja, kalau uang beredar itu banyak, kecenderungan inflasi akan bisa naik dan kalau inflasi naik ya orang kembali lagi nyari emas lagi begitu. Begitulah kira-kira. Nah, itu dua hal yang saya lihat di awal tahun ini menjadi apa ya? Menjadi hal yang perlu kita perhatikan di samping faktor eksternal. Kita nggak tahu faktor lain lagi yang bisa terjadi tahun ini apa, tapi kadang hal itu bisa di tanda kutip
sedikit dimainkan oleh para profit taker. Profit taker. Nah, begitu harga udah naik kan, ini situasi ekonomi politik juga lagi kacau, kita udah beli emas harapannya naik, mereka langsung jebret gitu kan, menggelontorkan jual emas dengan jumlah banyak, harga terkoreksi. Nah, perkiraannya yang sekarang beberapa hari ini harga turun diakibatkan katanya sih dari situ. Itu gambaran sekilas tentang 2021. Kalau beberapa pengamat perkiraannya itu lebih kurang di angka tertingginya sekitar 2010 US dollar per troy ounce, dan di rata-ratanya di sekitar 1945 US dollar per troy ounce. Itu secara singkatnya, tapi kembali Mbak Zainab, saya mengingatkan kembali kalau tujuan investasi emas itu standarnya buat jangka panjang. Nah, itu dia. Berapa ini tahun juga, tuh, Jeff? Jangka panjang tuh kira-kira berapa tahun? Lebih dari 5 tahun? Ya, baik. Jadi kalau mengacu ke ilmu para perencana keuangan nih ya. Iya. Yang Kan mana kalau nih? jangka pendek itu di bawah setahun, jangka menengah 1-5 tahun, jangka panjang di atas 5 tahun. Nah, kalau bicara yang standar itu, ya investasi emas sih sebenarnya buat jangka panjang dan akan lebih mudah dan tidak terombang-ambing dengan naik turunnya harga emas apabila kita punya tujuan keuangan yang jelas. Gitu. Kalau istilah saya, kalau di emas itu gold based financial planning. Jadi perencanaan keuangan berbasis emas. Dan ini akan lebih memudahkan kita dan dalam mencapai target keuangan kita masing-masing. Karena menurut saya investasi itu sebuah kendaraan, gitu. Kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Emas adalah salah satu pilihan kendaraannya. Gitu. Betul sekali. Gitu. Nah, yang kadang yang jadi seru itu orang nanya mau beli kira-kira besok harga naik atau turun. Pertanyaan saya, emang mau jangka pendek gitu kan? Kalau jangka pendek ilmunya beda lagi kan gitu ya. Masuk belajar investasi emas ya, ilmu singkat itu levelnya harus naik lagi di intermediate atau advance baru kan. Tentu risikonya kan lebih tinggi berbanding dengan profitnya juga gitu kan. Gitu kira-kira. Ya, biasanya GF yang nanya besok harga emas naik apa turun besok, mungkin dia mau beli. Kita mau beli kalau pas lagi murah gitu kan, benar nggak, sobat-sobat? Jadi gini kan orang nanya kapan saat terbaik buat beli emas gitu ya. Iya. Katanya kalau punya uang. Tapi kenyataannya begitu pas punya uang dia nanya lagi besok kira-kira turun nggak gitu kan, masih pengen gitu. Begitu kalau turun nunggu lagi turunnya sampai kapan, akhirnya nggak beli, pas naik dia nggak beli kan gitu. Makanya itu tadi terombang-ambing. Udah fokus pada tujuan, berapa tahun ingin dicapai, target per bulannya berapa gram, udah harga naik atau turun. Sekarang tanggal gajian dapat dana target sebulan 5 gram, ya udah beli aja, bismillah 5 gram, udah. Nggak usah lihat-lihat lagi harga emas sampai kita mau membeli lagi atau menjual. Udah, itu akan membuat kita lebih tenang dalam berinvestasi. Gitu kira-kira. Oke. Nah, masuk ke tadi target 5 gram per bulan. Nah, ada tips-tipsnya nggak investasi buat para pemula di 2021 ini? Misalnya dia pemula pengen coba investasi emas. Jadi mulainya gimana nih? Ya, untuk tips bagi pemula, saya sudah share di YouTube channel, itu 5 tips investasi emas buat pemula. Satu, sebenarnya ya, tadi terlepas dari mengamankan keuangan kita dulu, ini kita sudah belajar untuk menambah ya, atau mencapai tujuan keuangan kita. Satu, kita bertanya dulu tujuan kita apa. Contoh misalnya, untuk biaya pendidikan anak. Yang pertanyaan kedua, nilainya berapa? Misalnya 50 juta, misalnya 50 juta. Supaya lebih jelas ya 50 juta. Kemudian kalau 50 juta mau dicapai dalam waktu berapa lama? Misalnya 3 tahun. Oke. Nah, future value-nya dari 50 juta tuh berapa dalam 3 tahun? Misalnya jadi 55 juta misalnya. 55 juta.
Nah, 55 juta ini kalau sekarang kita bagi dengan harga emas itu berapa gram? Oh, ternyata 50 gram atau 60 gram gitu ya. Nah, ini yang kita bagi menjadi 3 tahun. Oh, setahun berarti 20 gram. 20 gram kalau dibagi 12, taruhlah 1,5 gram misalnya sebulan. Nah, udah deh fokus tiap tanggal gajian saya beli 1,5 gram emas berapapun harganya. Nah, itu lebih tenang. Besok saya nggak lihat harga emas lagi. Udah tenang begitu. Cuma kadang-kadang orang kepancing habis beli, besok turun apa nggak? Begitu turun, ya rugi gitu kan. Begitu naik, untung aja. Begitu deh Mbak, godaannya. Iya, iya. Jadi mindsetnya juga ya, kudu di Iya, apa? Ini investasi jangka panjang gitu ya. Wah, benar. keren-keren. Ini Baik, yang standar ya. ya baik, Yang standar. sobat-sobat yang mau bertanya silakan bisa ketik di komen ya. Nanti kita coba eh, bacakan, tanya jawab silakan jika ada. Oke, belum ya, belum ada pertanyaan nih, baru apa? Komentar-komentar ya. Terima kasih. Sekalian Mbak Siap. Zainab sharing juga tuh Mbak terkait Iya. proteksi gitu segala macam boleh silakan. Oh ya, ya. Jadi seperti tadi ya, seperti yang saya sharing sebelumnya tadi dan diperkuat oleh GF tadi, kalau kita mau investasi, sehatkan dulu keuangan kita. Nah, dengan kita sehat keuangan, baru investasi kemudian. Nah, justru kebanyakan ya teman sobat-sobat Zen yang di luar sana, kebanyakan ya mereka langsung fokus loncat investasi gitu ya. Investasi ya mau coba-coba langsung padahal keamanan keuangannya masih belum beres nih. Ngatur arus kas aja belum beres, tiap bulannya kadang masih sisi, kadang bisa sisi tapi kadang masih banyak sisa. Nah, terus kemudian juga dari sisi dana darurat masih belum punya gitu ya. Saya sering ketemu sama klien-klien kalau kita sharing one on one nih, konsultasi per orang, ya biasanya mereka mengaku tidak punya dana darurat, belum punya dana darurat, atau bahkan memang sudah punya, cuma pas pandemi 2020 kemarin banyak yang kepake. Nah, kepake dana daruratnya untuk apa? Untuk kebutuhan hidup karena mungkin ada yang di PHK ya, ada yang penurunan gaji seperti itu. Jadi merasakan manfaat dari dana darurat tersebut. Kemudian Betul. juga di masa pandemi ini yang keamanan keuangan yang kedua selain dana darurat adalah asuransi, proteksi. Nah, proteksi itu sangat penting. Yang paling mendasar adalah perlindungan kesehatan, kemudian kedua sakit kritis, dan yang ketiga adalah asuransi penghasilan. Nah, ini yang paling penting agar mencegah bencana keuangan jangan sampai terjadi di masa pandemi yang beresiko. Perlindungan kesehatan dan penghasilan itu sangat penting sekali buat kita amankan. Nah, setelah itu kalau kita memang sudah pede ya, sudah pede untuk wah aman nih keuangan saya mau investasi gitu kan. Tapi investasi yang paling mudah dan aman gitu ya, dan menguntungkan. Menurut GF pilihan yang paling tepat emas atau gimana nih masukannya? Kan Iya. paling aman kayaknya. Iya, Betul ya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kalau sudah mulai memilih instrumen investasi, tentu ada kuesioner profil risiko ya. Iya. Itu yang pertama kita perlu cek. Dan kalau emas memang relatif aman. Kalau yang standar-standar aja beli simpan itu aman. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam di emas itu sebenarnya ada beberapa pola juga. Pola-pola investasi yang secara risiko bisa terbagi ke beberapa level risiko yang juga berbanding lurus dengan level profitnya, kan begitu. Iya. Nah, contoh misalnya ada orang yang investasi emas tapi nggak mau ada risikonya. Nah,
Itu biasa saya bilang, ya udah ibu dananya didepositokan, nanti bagi hasilnya itulah yang diberikan emas, kan aman tuh. Itu Ya. orang-orang yang secure. Nah, kalau yang menengah itu bisa beli emas terus simpan gitu. Gitu. Terus yang levelnya di atasnya sedikit ya bisa cicil emas gitu. Nah, yang agresif juga ada. Mungkin teman-teman pernah dengar berkebun emas gitu ya. Kayak pola-pola seperti itu atau trading komoditi gitu. Sebenarnya ini orang sering tanya nih, kebun emas gimana Pak GF gitu ya. Saya sampaikan sebenarnya kebun emas itu sebuah konsep, dia semua sifatnya netral gitu ya. Betul nggak? Sebuah konsep investasi dia sifatnya netral. Cuma kadang dia menjadi kambing hitam ketika yang memakai itu nggak punya ilmunya, itu aja sih sebenarnya. Iya, iya. Gitu. Nggak paham ilmunya bagaimana, cara menggunakannya gimana, dia asal ikut-ikutan aja. Nah, malangnya dia ngikut sama yang profil risikonya agresif, sementara dia profil risikonya secure. Nah, itu bahaya. Investasi menjadi deg-degan gitu. Gitu untung ya happy, begitu lagi turun wassalam. Itu aja sih sebenarnya, Mas. Ya. Mas Ya, simpel GF kok ya, simpel. simpel ya. Oke, siap. Asik nih Iya. berkebun, Mas. Wah, bukan bunga lagi. Nah, ini ada pertanyaan Iya. nih, GF dari Sobat Zen. Ashari Iya. EOA, karena kita sekarang, sebentar, sorry, ketutup. Karena kita sekarang kurang stabil ekonominya, otomatis keuangan masih goyang. Gimana caranya supaya tetap bisa memenuhi target dalam keadaan itu? Maksudnya, target emas yang tadi misalnya 5 gram per bulan. Nah, itu gimana caranya supaya tetap bisa memenuhi target itu, padahal secara ekonomi keuangan masih goyang. Ya tadi Pak Ashari ya, saya ini izin komentar. Ya tadi kita sehatkan dulu keuangan kita. Kalau sudah merasa sehat, sehat tadi yaitu level keamanan dulu kita rapihin bertahap ya. Baru setelah itu kita bisa fokus berinvestasi dengan nyaman dan tenang, bisa penuhi target-target investasi kita. Karena kan tujuannya investasi pengen mencapai tujuan keuangan dengan kendaraannya ya investasi emas ini. Nah, kalau menurut GF mungkin ada masukan lain? Ya, baik. Ini juga kejadian seperti itu juga dulu saya alami juga, dan saya kira sekarang masih banyak yang seperti ini. Even dia bekerja di sektor keuangan, betul nggak Mbak Zenaf ya? Ya. Tapi masalah ilmu keuangan belum tentu dia menguasai, betul kan ya? Betul, betul sekali. Jadi tugas kita memang masih banyak nih Mbak. Ya. Ya, jadi Pak. pertama gini, dulu saya tuh agak-agak skeptis dengan para financial planner gitu ya. Kenapa? Kan dia bilang suruh siapkan dana darurat. Dalam hati saya boro-boro dana darurat gitu kan ya. Buat dari bulan ke bulan kita survive aja udah alhamdulillah gitu kan. Nah ternyata itu memang dimulai dari mindset lagi. Dari mindset kita mau keluar nggak dari kesulitan yang kita alami. Kalau mau keluar berarti kita harus ada effort yang berbeda. Nah saya udah mengalami itu ketika saya, Mbak Zenas juga mengalami masa-masa resign kan ya. Iya, curhat nih. Nah, apalagi saya sebagai kepala keluarga itu mengalami masa-masa resign, masa-masa ketika keluar dari comfort zone dan masuk ke zona survival gitu, uncomfort zone gitu. Ketika survival kita nggak bisa berharap kepada orang lain, maka kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Kalau usaha sekarang itu kita rasa tidak mencukupi, berarti kita harus nambah ilmu lagi supaya kita bisa dapat hal yang lebih lagi. Nah, saya mau sharing sedikit terkait ini. Kan tadi kondisi ekonomi lagi goyang ya. Berarti supaya nggak goyang ya, taruhlah kita tambah sumber pemasukan. Ya. Nanti tinggal mengatur pengeluarannya kan juga harus penting. Sama pentingnya itu mengatur pengeluarannya. Nah, sumber pemasukan itu, saya belajar dari Pak Atung Desem nih, kita itu ingin, kira-kira saya terjemahkan gini, kita itu ingin mencari uang atau dicari uang. Nah,
Tentu semua Dicari. orang ingin dicari ya. Dicari. Nah, ini mindset nih Mbak Zainab. Ini mindset nih. Kadang-kadang orang lupa. Saya juga sudah mulai ke situ. Pertanyaannya bagaimana sih kalau supaya kita ini dicari uang, dikejar uang. Enak banget. Enak nggak? Enak banget dikejar uang. Iya. Langkah pertama adalah investasi. Cuma investasinya adalah leher ke atas atau ilmu. Nah, ilmu. Dengan ilmu itu kemudian kita praktekkan, maka kita punya value. Ya, uang itu sebenarnya mirip seperti air. Kalau air hukumnya mengalir ke tempat yang lebih rendah, maka uang mengalir ke tempat yang punya value. Nah, jadikanlah diri kita punya value, sehingga uang itu mengalir ke kita. Begitu prinsipnya. Kalau kita, sekarang penghasilan kita sedikit, berarti value kita masih kecil. Bagaimana supaya value kita besar? Belajar, ada ilmunya, ke mentor dan sebagainya. Jangan malu untuk belajar, dan sekali lagi dalam belajar itu, apalagi yang mau buka bisnis, sebelum membuka bisnis, bukalah hati dan pikiran. Karena kita harus belajar ke orang yang lebih muda, ke orang yang mungkin secara statusnya di bawah kita, gitu ya, status ekonomi, sosial, gitu. Kita harus mau terbuka. Nah, kalau udah belajar itu, value kita meningkat, insya Allah, ya, uang itu nyari, Mbak, gitu. Gitulah kira-kira. Dan itu saya sudah alamin, gitu. Sudah alami. Enak deh. Mantap. Gitu, Mbak. Ya. Gitu, Mbak. Ya, GF. Ini masih banyak pertanyaan ya, sebentar. Sorry. Nah, ini ada lagi dari Syaiful Effendi. Pecahan berapa gram yang paling baik untuk investasi? Yang besar atau yang kecil-kecil kepingannya? Oke, iya. Saya udah pernah bahas di channel. Kepingan favorit emas tuh 5 dan 10 gram. Nah, langsung aja to the point. Yeah. Catat Tadi ya. secara konsep perencanaan keuangan. Nah, langsung. Sekarang nambahin Gimana? lagi Mbak Zainab nih. Ya, gimana? Terkait perencanaan keuangan, saya juga saya belajar dari sebuah buku 6 keranjang 7 langkah. Itu sangat implementatif ya. Implementatif sekali. Jadi hal pertama setelah kita dapat penghasilan, yang pertama yang jelas kita harus cari penghasilan. Yang hal pertama setelah dapat penghasilan itu adalah sedekah. Itu yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, kita diwajibkan untuk mengumpulkan dana darurat 1 bulan pengeluaran dalam waktu 3 bulan. Nah, dia bilang di situ akan banyak pelajarannya karena mau kita nambah kerjaan atau menjual sesuatu, ya pokoknya 3 bulan harus dapat dana darurat 1 bulan pengeluaran. Nah, ketika menjual sesuatu, di situ sebenarnya ada pelajaran bahwa banyak barang-barang yang kita beli tapi nggak penting, itu nggak kejual. Justru yang penting-penting dulu yang kejual. Bener nggak? Gitu Benar. Ya. Akhirnya di situ ada pelajaran once atau suatu saat kita mau beli sesuatu barang lagi, kepikir ini penting apa enggak gitu. Kalau nggak penting nggak usah beli deh gitu. Bisa membantu saya nggak gitu. Itu 3 bulan. 3 bulan pertama mau nambah penghasilan atau mau jual barang, pokoknya harus cari itu dana darurat 1 bulan. Nah, kemudian melunasi utang konsumtif, yang berikutnya adalah menambah dana darurat 2 bulan lagi jadi total 3 bulan. Nah, kalau bicara melunasi utang konsumtif, ini juga lucu nih kalau masuk ke segmen ini, fase ini. Saya cuma bilang begini ke teman-teman, bayangkan kita nggak punya utang konsumtif, langsung wajahnya berubah. Berubah happy gitu ya nggak? Iya. Jadi memang kalau nggak punya utang konsumtif itu happy, tapi kenapa kita nggak memilih tidak jadikanlah itu sebagai satu tujuan kita perjuangkan gimana utang konsumtif itu selesai lah gitu, kan happy kan, langsung happy. Itu baru ngebayangin aja happy loh. Iya benar. Dan ada masukan hutang konsumtif ini kita lunasi bahkan kalau perlu dengan jual aset gitu. Jadi kita likuidasi, ya butuh pengorbanan memang supaya hutang konsumtif ini bisa berkurang ya dengan cara jual aset yang kita punya untuk melunasi hutang konsumtif gitu ya, GF.
Bisa begitu, bisa juga kalau di perbankan ada restrukturisasi istilahnya ya Mbak. Jadi kita punya berapa utang, direstruktur gitu kan. Yang penting jelas Ya, lunasnya kapan gitu. oke. Ini Heeh. ada pertanyaan lagi nih. Saya juga mewakili pertanyaan saya juga nih sebenarnya. Gimana tanggapan Apa tuh? GF? Mending pilih emas digital apa emas fisik? Kalau sekarang nih, investasi. Oh iya iya. Iya iya. Kan udah Jadi mulai teman-teman nih ngetren. kalau nanya ya kalau nanyanya live nih enak saya jelasinnya nggak usah ngetik panjang-panjang ya. Hmm. Jadi kedua produk ini punya plus dan minus gitu kira-kira. Kalau emas fisik, misalnya yang tadi 5 gram, nggak semua orang bisa beli langsung 5 gram. Tapi ada juga Pak yang 0,1 gram, 0,05, iya bisa kita beli itu. Dan tapi harganya memang agak mahal ya, karena semakin kecil kepingan dia semakin mahal harga jatuh per gramnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emas fisik begitu kita beli, kita ada PR untuk nyimpennya di mana nih? Pertanyaan berikutnya. GF, nyimpen di rumah tuh bagusnya gimana sih gitu. Saya bilang tips nyimpen di rumah itu prinsipnya hanya kita dan Tuhan yang tahu, nggak usah diomongin. Cukup kunci mulut kita, buang kuncinya, udah kita aja, nggak usah dibahas. Misalnya simpen di lemari ya jangan, nggak gitu dah. Pokoknya kita semua paling tahu tempat aman di rumah kita tuh di mana lah gitu kira-kira. Itu terkait dengan mas fisik. Cuma enaknya mas fisik itu semua dalam kendali kita Mbak. Semua kalau kita mau kemana-mana butuh sesuatu langsung. Pokoknya mas fisik ada di kita. Nah sebaliknya mas digital itu sekarang bisa mulai dibeli dari bilangan 15.000, 20.000 itu bisa mulai dibeli atau 50.000 itu bisa kita beli. Nah enaknya adalah emas digital itu kan belum termasuk biaya cetak ya. Benar. Jadi kita beli itu dengan harga dasar emas, harga emas dasar tanpa biaya cetak. Jadi yang kemampuannya kecil-kecil, sedikit-sedikit, 50.000, 55.000. Nanti begitu udah 5 gram baru dia cetak kan. Dia cetak 5 gram lebih murah ketimbang yang 1 gram. Nah, itu enaknya kalau emas tabungan emas digital. Yang berikutnya adalah enaknya kita nggak mikirin nyimpennya di mana, kan udah disimpenin sama lembaganya. Tapi ada risikonya juga. Bagaimanapun ya, tetaplah setiap investasi ada risikonya. Misalnya kita tahu kalau di bank ada risiko operation risk ya, ada risiko operasi, ada kegagalan sistem, misalnya sistem agak trouble itu saldo bisa lompat sana sini kan bahaya tuh. Nah, misalnya gitu ya, Mbak. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara memitigasinya? Kita bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Ini seandainya ada risiko, paling besar kita berani nanggung risiko berapa gram sih? Oh, saya cuma berani 10 gram misalnya. Ya udah, setiap di atas 10 gram kelebihannya ya kita cetak. Maksimal di tabungan emas 10 gram aja. Begitu. Plus minus sesuai dengan profilnya. Karena Iya, begini, iya. ada yang bilang mas fisik aja, tapi lingkungan tempat tinggal saya nggak aman. Nah, itu kan beda-beda. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Gitu Iya, ya. iya, iya. Ya, oke, oke. Ini ada yang nambahin nih. Berarti mirip seperti program dari Brankas Antam ya, untuk yang emas digital. Ya, itu salah satu. Antam produk tabungan emasnya Brankas memang. Oh ya, Sip. siap, siap. Oke. Sekarang ada juga tuh di tempat Mbak Zenap yang dulu ada tuh. Ya. Nah, yang ini ada lagi pertanyaan nih, karena waktunya ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Udah. Nah, Wah, siap. sebetulnya ini ya sekalian wrap up ya dari Kak Tito tadi. Mungkin baru gabung ya, tapi prediksi 2021 ke depan instrumen LM ini apa masih cukup potensi untuk dipilih? Ya, tadi seperti yang di awal saya sampaikan, Ya, prediksi saya mengambil dari website kitco.com. Kitco.com adalah website acuan harga emas dunia. Kemarin di 28 Desember ada kira-kira outlook 2021. Diperkirakan sih
rata-rata secara US dollar per troy ounce itu di 1945 gitu. Ya kalau sekarang kan lagi turun nih 1800-an. Nah, turunnya turunnya kenapa nih gitu? Karena profit taking. Nah, tapi menurut tadi analis dari BNP Paribas, nah BNP Paribas itu rata-rata diperkirakan di 1945 US dollar per troy ounce. Begitu. Sejujurnya kalau saya sebagai investor emas atau juga pedagang emas, itu kita lihat-lihat harga emas naik atau turun sebenarnya buat kebutuhan bisnis dagang aja. Kalau investasi sih beli udah merem udah, simpen aja gitu. Yang penting itu kalau buat saya adalah teknik membeli dan menjualnya gitu. Kan kita tahu kenapa emas itu jangka panjang karena ada spread antara kita membeli dan menjual. Nah, ternyata itu kalau standar ya. Rata-rata guru-guru kita financial planner tentu dia ngomongnya kan standar. Kita beli di toko, lalu jual lagi ke toko, maka ada spread di situ. Spread inilah yang kemudian bisa tertutupi kira-kira dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau buat teknik yang menengah dan advance, itu bisa dirubah, bahkan jadi jangka waktu dekat, ya, dengan cara membeli dari orang-orang yang mau menjual. Kan kita dapat harga buyback. Nah, kemudian menjual kepada orang-orang yang beli. Langsung untung 1 hari juga bisa. Nah, itu tadi ada yang terjawab nih GF, ada yang tanya simpelnya dong Pak GF untuk cari uang, dicari uang. Iya, Berbisnis iya. ya. Jadi emas kan memang kalau kita simpan itu nggak menghasilkan apa-apa ya. Maksudnya dia Ya. tidak memberikan aktif income buat kita. Nah, baru ada satu ya di Indonesia saya kenal baru satu lembaga lah yang bisa mengakomodir kalau kita simpan emas dia, kita bisa dapat bagi hasilnya. Gitu, lumayan lebih kurang 1% sebulan. Masih aman lah menurut saya ya. Gitu. Tapi kalau mau lebih cepat lagi ya kita berdagang atau berbisnis emas. Nah, sekarang enaknya berbisnis emas itu sudah jauh lebih mudah. Gitu, banyak caranya. Gitulah bersambung ya ke Ya. sahabat Zen 2, sobat Zen 2. Nah, mantap nih, nanti menarik nih, kita bisa cari potensi berbisnis emas. Iya, harus begitu supaya keuangan stabil. Iya, iya. Wah, menarik sekali nih GF. Kayaknya Ya. perlu sesi kedua ya. Sayang waktunya sudah ya, terbatas waktunya. Eh, mungkin ada poin statement, closing statement 1, 2, 3 poin yang mau disampaikan, silakan. Baik. Ya, satu, fokuslah pada tujuan keuangan. Iya, oke. Ya, agar investasi kita pasti nggak terombang-ambing dengan naik turunnya harga emas. Kedua, sekali lagi pesan saya, kita sering gelisah dengan naik turunnya harga emas, padahal ya dalam waktu seminggu, sebulan, setahun gitu ya, kita sering gelisah. Padahal emas sudah membuktikan daya belinya yang stabil itu lebih dari 1000 tahun. Ingat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah stay calm and buy gold before it's too late, tambah sekeping lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih GF. Oke, Sobat Sama-sama, Zen. Sobat Zen. Ya, Sobat Zen, jadi tadi ya, pastikan sehatkan dulu keuanganmu, baru kita bisa berinvestasi dengan nyaman. Oke, terima kasih Sobat Zen semua. Terima kasih GF atas waktunya, Sama-sama, ilmunya Sobat bagus Zen. banget. Insya Allah nanti kita bikin seri kedua ya, boleh ya? Ya, boleh. Oke, terima kasih semuanya, Sobat Ya, Zen. Saya tutup dulu. dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.